saya ada ini, saya pun mohon maaf lagi, saya ambil saja gambar dari internet. Dan coba kamu lihat ini. Ini adalah tapak Gunung Sion di Yerusalem. Coba kamu lihat di sini yang saya belum pandai pakai begini, senter yang baru saya beli beberapa minggu yang lalu. Di sebelah kanan di atas itu ada itu Dome of the Rock. Ini di Yerusalem, di sini. Oh, tidak ada tuh. Nanti mungkin ada setting salah sudah tengok lari sudah itu. Oh sini. Ini adalah tampak bait suci, tapi tiada bait Allah di Yerusalem sekarang. Sekarang di kota Yerusalem hanya ada satu masjid Al-Aqsa dan juga Dome of the Rock. Ini orang beragama Muslim Islam yang naik ke situ. Tapi ini tempat bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Itu bait suci yang pertama. Bait suci yang kedua dibangun oleh Zerubbabel, kitab Hagai dan Zakaria bab 1 dan bab 6. Dan Nabi Yeskiel bernubuat bahwa ada satu bait suci yang baru, Yeskiel bab 40 sampai 48. Dan kalau kita tahu tentang akhir zaman akan berdiri sebuah bait suci sebelum Yesus datang kedua kali. Ini nubuatan pasti digenapi. Ada 4 ayat firman Tuhan dalam perjanjian baru, tapi malam ini bukan akhir zaman. Saya sebut saja. Ada 4 firman Tuhan secara jelas mengatakan akan bangun sebuah bait suci Allah sebelum kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. 3,5 tahun yang terakhir. Kita akan lihat ada bait suci. Sekarang itu tampaknya kosong. Ini luas kan? Ini temboknya, tembok sangat luas di timur Yerusalem yang disebut Bukit Sion. Sebelah timur itu, sebelah kanannya adalah Bukit Zaitun. Sebelah sini Bukit Zaitun dan sebelah timur. Oke. Sebab saya sekarang mau bahas tentang apa yang waktu Yesus abad yang pertama bait suci itu masih berdiri. Siapa yang boleh jawab kenapa sudah tiada bait suci? Siapa yang kasih musnah itu bait suci? Tentara apa? Bangsa apa? Jadi kamu tahu jawabannya? Tidak. Kamu tahu? IBS. Bangsa apa yang meranapkan, menghancurkan bait suci yang dibesarkan oleh Raja Herodes pada tahun 70 Masehi? Siapa yang boleh jawab? Saya tiada hadiah, sudah mau bagi kamu. Habis buku pasti. Wah, inilah pengetahuan Alkitab ini. Ini pasti cerita saja. Ini Perdana Menteri Israel. Saya pernah menonton satu rencana. Dia begitu setia. Dia bukan orang Kristen, sebab ini agama Yahudi kan. Mereka ada Alkitab yang kita sebut Perjanjian Lama. Setiap tahun ada kuis, Bible quiz di Israel dan kemudian seluruh dunia. Dan anak Perdana Menteri pernah menang macam nomor 2 kan, naik juara dan sebagainya. Wah, saya pernah menonton YouTube ini soalan-soalan. Saya ada doktor dalam Alkitab, tapi hampir 50% saya tidak menjawab. Mereka tanya dalam Perjanjian Lama, ini Bible quiz di kalangan orang Yahudi seluruh dunia. Setiap tahun mereka ada International Bible Quiz. Dan anak Perdana Menteri pernah dapat hadiah. Dan bila dia ditanya kenapa, sebab dia bilang di antara yang dia lakukan dari kecil sampai anak dia besar, dia mengajar anak dia membaca kitab suci. Luar biasa, saya sangat tersentuh. Kamu paham maksud saya? Penting sekali. Sebab kadang-kadang kita ini Kristen, apa ini SIP. Satu kelemahan kita adalah kita anggap saja ini sekolah minggu. Kalau ibu bapak itu, kamu pikir itu sekolah minggu. Tapi 6 hari kemudian tidak pernah mereka mengajar anak mereka tentang firman Tuhan. Jadi mungkin inilah sebabnya ada COVID-19. Sebab tiada sudah PGK di gereja. Ibu bapak terpaksa. Kadang-kadang ada hikmah sebalik ini COVID-19. Banyak kebaikan. Sekarang ibu bapak yang harus mengajar anak-anak mereka dalam firman Tuhan dalam Ulangan 6. Setelah Shema, pengakuan Israel, kita baca
rasuli kan. Orang Yahudi membaca Shema, Ulangan 6 ayat 4 tentang Allah, Tuhan itu Yahweh our God, Yahweh is one. Dalam bahasa Inggris Shema, pengakuan iman mereka. Dan kalimat yang seterusnya adalah saranan kepada bapak-bapak mengajar anak-anak mereka firman Tuhan. Wah, luar biasa. Ini sampingan, ini pastor sebab terdorong untuk menyatakan ini, sebab kalau kamu mendalami firman Tuhan, jangan kita kalah dengan bangsa orang Yahudi. Mereka kebanyakan belum terima Yesus pun sebagai Mesias, sebagai Tuhan mereka. Tapi mereka masih dipegang kitab-kitab suci. Mereka sangat pakar, mahir dalam kitab-kitab perjanjian lama. Oke, kembali kepada ini. Sebab itulah tadi saya lihat di tempat baik suci. Apa yang pertama sebelum ini? Jawabannya adalah tentara bangsa Romawi, Rom. General Titus, itu bukan rakan sepelayanan Paulus Titus. Itu Titus yang bagus ini. Yang General Titus, anak kepada Vespasian, yang Maharaja di Rom, dia yang memimpin tentara waktu itu, mengepung Yerusalem beberapa tahun. Kemudian tiba-tiba ada seorang askar, dia mencampakkan itu satu suluh api ke dalam bait suci, dan bait suci itu dijilat api. Dalam beberapa jam habis dibakar. Sehingga hanya tembok di luar saja. Pelataran itu outside wall saja. Itu Western Wall, tembok barat sekarang di Yerusalem pun itu sebenarnya bukan bahagian bait suci. Satu batu pun tiada sudah bait suci. Sudah dimusnahkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi, mau dekat 2000 tahun. Jadi bila ada pembangunan semula bait suci, itu diantara tanda akhir zaman. Oke, pastor mau teruskan supaya menjelaskan kepada kita. Coba kamu lihat dalam pelataran bait suci, sebab ada tahap-tahap kekudusannya. Kenapa Yesus menghalau itu haiwan dan menunggang balikkan itu tempat menukar uang dan sebagainya? Ada beberapa pelataran. Tadi kemudian kawasan yang luaskan. Paling di luar itu adalah pelataran bangsa-bangsa asing. Ada satu pelataran khas paling di luar lagi, dan disitulah orang Yahudi berdagang, menjual kambing, lembu, sapi dan sebagainya. Kenapa mereka jual itu domba dan lain-lain? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa mereka jual itu pada hari Paskah? Kalau saudara baca firman Tuhan dalam bab yang kedua Injil Yohanes, itu perayaan Paskah. Kenapa imam-imam besar itu, pemimpin agama itu mengizinkan atau ada aktiviti menjual kambing, domba dan sebagainya? Itu merupakan apa? Kalau domba itu adalah korban bakaran, burnt offering. Jadi keluarga lelaki Israel, mereka harus kalau mau masuk ke tempat yang dalam bait suci itu, mereka harus membeli seekor domba untuk disembelihkan untuk menjadi korban mereka. Itu dalam imamat, dalam kitab-kitab Nabi Musa itu banyak kali di situ. Itu korban. Jadi mereka jual beli di situ, Dan kenapa ada itu meja penukar uang? Kamu tahu? Ini banyak kuis ini. Kalau kamu baca dalam perjanjian lama, kamu tahu ya. Tanggung jawab setiap lelaki adalah membayar setengah shekel. Ada satu uang, mereka harus membayar uang kepada imam untuk menyelenggarakan. Mereka menyokong itu sebab orang Yahudi kan ke bait suci. Jadi setiap tahun mereka macam cukai pajak, mereka harus jadi, dan uang ini kalau untuk orang Yahudi ada satu jumlah yang khas. Jadi itulah mungkin mereka kalau ada uang sama ada dari kerajaan Romawi, mereka akan tukar di situ. Mereka akan tukar uang yang dituntut oleh pihak pimpinan bait suci. Nah, itulah ada orang menukar uang di pelataran bait suci.
Kamu paham maksud saya? Sebab Yesus nanti dia kasih halau itu binatang. Dia kasih tukang terbalikan itu meja. Orang sedang tukar itu uang untuk membayar itu setengah shekel kepada pimpinan atau pemimpin agama yang menguasai ibadah di bait suci ketika itu. Kamu lihat ini slide. Saya harap nanti Deacon Nichols boleh masuk dalam grup supaya kamu dapat ini slide. Kemudian ada pelataran untuk wanita saja. Ini tahap-tahap kekudusan. Kalau orang Yahudi, lelaki dan wanita itu tidak boleh berkumpul waktu mereka beribadah. Jadi ada tempat khas untuk wanita, hanya lelaki saja orang Yahudi yang dewasa. Lalu mereka boleh masuk pelataran yang seterusnya. Dan kemudian kalau pelataran di luar ada dua tempat yang disebut tempat kudus dan tempat maha kudus. Di sekitar tempat kudus dan tempat maha kudus ini dalam bait suci, okay? Dan sebenarnya saya tidak sediakan sebab memang copyright ini. Kalau itulah masuk YouTube saya harus lebih berhati-hati. Saya tidak mau mana-mana pihak memikir saya menggunakan image ini. Kalau saya mengajar di kelas saya pakai itu gambar dengan orang lain kan, tapi ini dalam YouTube dan seluruh dunia boleh menontonnya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, jangan menyaman saya tidak ada duit mau bayar. Haleluya. Ini lain cerita. Kemudian pelataran lelaki, kemudian orang Lewi. Saudara harus tahu dalam perjanjian lama, suku Lewi yang Tuhan suruh atau beri tanggung jawab untuk menyelenggarakan, untuk membantu imam-imam. Kalau imam itu dari keturunan Harun. Siapa ini Harun? Kamu tahu? Dia saudara kepada siapa? Yang kamu datang ke ibadah mungkin sebelum PJP, pastor khotbah dari kitab Keluaran, dia adalah saudara kepada siapa? Harun. Jangan kamu apa itu? Siapa lagi nama yang saya belum panggil? Isaac. Harun itu siapa? Saudara kepada siapa? Harun. Aaron dalam bahasa English. Harun. Wah. Siapa yang boleh jawab? Open. Jadi kamu dapat jawab Harun? Tidak. Saya nggak ingat 3 orang nama sejak N sama Ivy. Sebab penetua tadi pagi apa itu mesti ingat nama kan. Jadi saya mau tahu di firman Tuhan. Habis saja itu ibadah. Sebab seorang pemuda saya cerita di belakang tuh, saya cerita. Tapi saya belum tanya nama. So, dengan firman Tuhan saya terus pergi nama. Saya ingat nama dia William. Tapi saya tidak mau lupa. Pastor pelan-pelan. Ini kelemahan pastor ini tidak begitu dapat ingat nama. Siapa lagi yang saya dapat ingat nama? Ada Chelsea sini. Sila jawab. Siapa itu Harun? Dia saudara kepada siapa?